المصطفى خير مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was sahabati wat tabi'in wa ila arwahil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jamil malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati sultanil awliya ilahi sya'adul qadir jalani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami' mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar ila hadrati Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatiz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan orang tuaku yang saya muliakan, khusus seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul Ruqyah. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita bisa sama-sama bersilaturahim, berkumpul di majelis yang mulia untuk menambah wawasan pengetahuan kita, memperbaiki akhlak kita kepada Allah dan kepada sesama serta kepada seluruh makhluk. Mudah-mudahan apa yang akan kita simak dan kita kaji bersama akan memberikan nilai manfaat dan hikmah buat kita semua, baik lahir maupun batin, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pribadi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, khususnya nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita. Ini terusin ya. Makalah yang ke-11 kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wa man lam yakun ayisan ay qati'ar raja'i anil khalqi lam yanju minat tama'. Wa man lam yakun ayisan, barang siapa yang tidak berputus asa, ay qati'ar raja'i, orang yang memutus pengharapan, anil khalqi, daripada makhluk, daripada manusia, artinya menggantungkan harapan kepada orang lain, segala sesuatunya senantiasa bersandar kepada orang, tidak mandiri.
Itu namanya malam yakun aisan. Lam yanju minat toma, maka dia tidak akan pernah selamat dari sifat toma. Sifat toma itu adalah sifat yang senantiasa ingin diberi, dibagi dari orang lain. Itu namanya sifat toma. Rakus, yang nggak berkesudahan. Jangankan dia punya banyak, jangankan dia punya sedikit, banyak saja masih mengharapkan pemberian orang. Itu namanya sifat toma. Nggak pernah berhenti-hentinya, tidak pernah habis-habisnya kalau dia menggantungkan harapan kepada orang lain. Ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ista'idzu billahi min tama'in. Mintalah perlindungan kalian kepada Allah. Minta perlindungan maksudnya supaya dijauhkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala min tama'in, daripada sifat tama'. Sifat yang selalu mengharapkan pemberian orang lain, menggantungkan diri kepada orang lain. Min tama'in, daripada sifat tama', yahdi ila taba'in, yang dapat memberikan pengarahan, yang dapat menunjukkan, yang dapat mengajak kepada watak yang jelek, yang kotor. Aidanisin, yaitu watak yang kotor. Ya, sifat tama itu menunjukkan watak manusia yang kotor, yang jelek. Wa min tama'in, dan dari sifat tama, yahdi, yang mengajak, yang menunjukkan ila ghairi matma'in, kepada selain yang diinginkan. Wa min tama'in, dan dari sifat tama, haitsu la matma'a, yang sekiranya tidak ada harapan. Ini sifat tama yang nggak pernah berujung. Kapan waktu, di mana tempat, selalu mengharapkan pemberian orang lain, rakus, nggak pernah puas. Rawahul Imamu Ahmad wa Tabrani wal Hakim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani serta Imam Hakim. Wa man lam yakun, selanjutnya barang siapa yang tidak ada hafizan, memelihara ala amalihi, daripada amal ibadahnya, amal solehnya. Barang siapa yang tidak dapat memelihara, menjaga terhadap amal solehnya, amal ibadahnya, mimma yufsiduhu, daripada perkara, daripada sesuatu yang dapat merusaknya, lam yanju minar riya, maka dia tidak akan pernah selamat daripada sifat riya. Selalu yang dia perbuat berupa kebaikan itu pamer, ya, mengharapkan pujian dari orang lain. Itu namanya riya. Nah, orang yang tidak dapat menjaga amal ibadahnya, amal solehnya ini akan gugur pahalanya karena pamer. Ya, karena pamer. Saya semalam bangun sholat tahajud 6 rakaat misalnya. Kemarin juga begitu. Dia tidak pamer tapi menceritakan amal ibadahnya kepada orang lain. Itu namanya udah riya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyakum, awas, hati-hati, takutlah kamu, antakhlitu ta'atallahi bihubbi samani bihubbi tana'il ibadi." Iyakum antakhlitu, takutlah, hati-hatilah kamu mencampur adukan ta'atallahi, taat kepada Allah, bihubbi tana'il ibadi, dengan cinta pujian daripada manusia. Ya, ingin dipuji oleh orang lain, padahal dia ibadah kepada Allah, tapi hatinya ingin dipuji. Pengen dikata dia adalah orang yang ahli ibadah, orang yang alim, orang yang hebat, dan lain sebagainya. Kalau dia campur adukan dengan
rasa ingin dipuji oleh orang lain, fatah bato a'malukum, maka akan menjadi gugur amal ibadahnya, amal soleh. Fatah bato, maka akan menjadi gugur a'malukum, amal-amal ibadah kamu, amal-amal soleh kamu. Ruya diriwayatkan Ad-Dailami oleh Imam Ad-Dailami, wa man lam yasta'in billahi, dan barang siapa yang tidak minta pertolongan kepada Allah, ala tirasi qalbihi, untuk dapat menjaga hatinya, lam yanju minal hasadi, maka dia tidak akan selamat daripada sifat hasad, iri, dengki pada orang lain. Makanya kita selalu dituntut untuk mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit hati berupa hasud, iri, dengki ini jangan sampai menyerang hati kita. Mohon pertolongan kepada Allah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, ya, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al hasadu yufsidul imana, sifat iri dengki itu dapat merusak iman. Ya, kama yufsidus sabiri al asala, sebagaimana merusaknya apa itu buah jadam, apa buah jadam itu apa itu? Buah jadam yang pahit, ya. Pahit itu buah jadam. Dia merusak al asala, manisnya madu. Itu buah jadam. Kalau nggak salah itu bentuknya hitam, ya, warnanya, ya. Warnanya hitam. Kalau dimakan itu pahitnya luar biasa. Kalau kita minum itu, makan itu, minum madu, nggak terasa madu. Karena saking pahitnya. Begitu juga sifat hasud dapat merusak iman. Jangan sampai iman kepada Allah, kepada Rasulullah ini akan menjadi luntur gara-gara punya sifat hasud, iri, dengki kepada orang lain. Hanya sifat hasud itu berawal dari putra Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil, sehingga terjadinya pembunuhan. Nah, itu gara-gara sifat hasud, iri, dengki pada saudaranya. Wa man lam yanzur ila man huwa afdalu minhu ilman wa amalan, lam yanju minal ujbi. Wa man lam yanzur, barang siapa yang tidak melihat, tidak memperhatikan, ila man huwa afdalu, kepada orang yang lebih utama, lebih unggul, minhu, daripadanya. Apanya yang lebih utama? Ilman wa amalan, ilmu dan amalnya. Lam yanju minal ujbi, maka dia tidak akan pernah selamat daripada sifat ujub. Apa sifat ujub? Membanggakan diri sendiri, itu namanya ujub. Selalu melihat kepada orang yang lebih rendah, bukan kepada yang lebih tinggi ilmu dan amalnya. Jadi bodoh kalau melihat ke bawah. Urusan dunia harus ke bawah, melihatnya urusan akhirat ke atas. Perhatikan orang yang ilmunya lebih utama, amal ibadahnya lebih banyak. Jangan ke bawah, rusak. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamida nafsahu ala amalin sholihin faqad dhalla syukruhu wa habita amaluh. Man hamida nafsahu, barang siapa yang memuji-muji dirinya, ala amalin sholihin, terhadap amal solehnya. Hebat bener saya, orang lain katanya nggak ada yang berani beramal sebanyak itu, sebesar itu, memuji dirinya. Faqad dhalla syukruhu, maka telah sia-sialah syukurnya, telah hilanglah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
wa habitu amaluhu, dan gugurlah amal ibadahnya. Artinya pahala amal ibadah dan amal solehnya itu lebur, hancur. Ya, karena apa? Karena di saat ia melakukan amal ibadah, amal soleh, ia puji dirinya. Hebat bener. Orang lain mungkin gak ada yang bisa, gak ada yang sanggup melakukan ibadah seperti dia. Dia puji-puji, ia sanjung dirinya. Gugur udah pahalanya itu. Rawahu Abu Nuaim. Hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Warwiya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa bil khairi ayudhiral qawla bilisanihi wal ujbu bi qalbi. Laisa bil khairi, bukanlah yang dikatakan kebaikan, ayudhiral qawla, dia menampakkan ucapan, memperlihatkan, memperdengarkan ucapannya, bilisanihi, dengan lidahnya, wal ujbu fi qalbihi, sedangkan sifat ujub berada di dalam hatinya, kagum, ya, bangga terhadap dirinya sendiri. Betapa hebatnya dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Allah, pagi dia ke masjid, baca Quran, sholat duha, puasa, kagumi semua itu. Orang lain belum tentu bisa melakukan hal semacam itu, barangkali seperti itu. Itu namanya menyanjung diri sendiri, kagum terhadap diri sendiri. Itu akan menghancurkan pahala ibadah tersebut. Rawahu Daruqutni, hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ujba la yuhbitu amala sab'ina sanatan. Innal ujba, sesungguhnya ujub, apa tadi ujub? Nah, bangga pada diri sendiri, kagum terhadap diri sendiri. Sesungguhnya sifat ujub itu layuh bitu, pasti, sungguh akan melebur, menghancurkan, menghapus amala sab'ina sanatan, pahala amal ibadah selama 70 tahun. Tuh, sifat membanggakan diri. Hanya kita nggak boleh ingat-ingat kebaikan-kebaikan kita. Lupakan seolah-olah kita tidak pernah berbuat kebaikan. Sehingga ada dorongan kuat dari dalam hati untuk berbuat kebaikan dan amal ibadah. Rawahu Ad-Dailami, hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Wal maqalatu tsaniyata asyarata, maqalah yang ke-12. Anil Hasanil Basri, dari Imam Hasan Basri rahimahullahu taala, wa huwa min akbarit tabi'in. Imam Hasan Basri ini adalah termasuk tabi'in yang paling terkenal, yang paling besar. Ini Imam Hasan Basri sebagai tabi'in yang termasuk paling besar. Annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, berkata, inna fasadal qulubi, sesungguhnya kerusakan hati itu, ansittati asya'ah, dari 6 perkara. Yang dapat merusak hati itu ada 6 perkara. Awaluha, yang pertama dari 6 perkara itu, yudhnibuna biroja'it taubati, mereka berbuat dosa dengan harapan akan bisa bertaubat. Berbuat dosa hari ini, entar sore katanya mau taubat. Hari ini berbuat dosa, besok katanya mau taubat. Harapan dalam hatinya tuh seperti itu. Tetapi tidak pernah
bisa dilaksanakan, cuma harapan hampa. Wa fi nuskhatin, dan di dalam satu naskah, biraja'ir rahmati, dengan mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas, besok aja baru taubat. Masa iya begitu terus jadinya. Wadzalika tamannin, maka yang demikian itu adalah harapan hampa, harapan kosong. Tidak pernah terjadi taubatnya. Setiap kali berbuat dosa, tapi dia bisa berharap untuk bertaubat kepada Allah. Itu yang dapat merusak hati. Berbuat dosa, nanti setelah berbuat dosa mau taubat. Wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Mereka berilmu, ya, mereka mengetahui akan satu ilmu, wa la ya'malun, tetapi tidak mau mengamalkannya. Ngerti tapi tidak mau mengamalkan. Punya ilmu tidak bermanfaat namanya. Fala faidata fil ilmi, maka tidak ada faedah ilmunya. Kenapa? Karena tidak diamalkan. Idza lam ya'mal bihi, apabila ilmunya dia tidak bisa mengamalkan, jadi nggak ada faedahnya. La fala faidata fil ilmi idza lam ya'mal bihi. Tidak ada gunanya ilmunya itu apabila tidak bisa mengamalkannya. Wa inna masamratul ilmi, adapun buah daripada ilmu itu sendiri, al-amalu bihi, adalah mengamalkannya. Jadi ilmu itu bisa bermanfaat, bisa berarti, berguna kalau memang diamalkan. Kalau tidak diamalkan, nggak ada artinya. Yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisun. Mereka apabila beramal, amal ibadah, amal kebaikan, la yukhlisun, tidak pernah tulus, tidak pernah ikhlas. Cuma karena ingin dipuji, riya. Wa idza lam yukhlisil mar'u fil ibadati lam yasduq fiha. Wa idza lam yukhlisil mar'u, dan apabila seseorang itu tidak ikhlas, tidak tulus, tidak karena Allah fil ibadati, di dalam ibadahnya, lam yasduq fiha, maka tidak jujur, tidak benar di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Tidak jujur namanya, tidak benar pelaksanaan ibadahnya. Fasidqu aslun, adapun sidik, jujur, benar itu aslun, adalah pangkal. Pongkolnya itu adalah jujur, benar. Wal ikhlasu far'un, adapun ikhlas itu adalah cabangnya. Pongkolnya itu adalah ikhlas, cabangnya apa? Pongkol itu adalah kejujuran, kebenaran. Ikhlas itu adalah apa? Cabang. Jadi kalau kita melakukan ibadah itu harus benar, ya, benar menurut syariat, bukan benar menurut kita. Juga harus jujur. Kita sering kali ibadah tuh nggak jujur. Bacaan-bacaan di dalam sholat saja itu sering kita korting. Harusnya dibaca 3 kali, kita baca cuma sekali, bisa juga 2 kali. Korting itu namanya nggak jujur, nggak benar. Ya, padahal itu adalah merupakan pangkal dasarnya. Kalau kita benar-benar sudah ikhlas, maka semuanya ibadah itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Wa min du'ail Imami Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Bagian daripada doa Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu. Nih, Imam Ahmad bin Hambal nih, dia berdoa, ya dalilal hayara dullani ala tariqis shadiqin, ya dalilal khuyara, ya dalilal hayara
Wahai zat yang memberikan petunjuk orang-orang yang lagi pada bingung. Wahai zat yang menunjukkan orang-orang bingung, dullani tunjukkanlah kepadaku ala tariqis shadiqin, kepada jalan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Waj'alni min ibadikal mukhlisin, dan jadikanlah aku ini termasuk hamba-hambamu yang ikhlas. Tuh, ikhlas itu penting. Ikhlas itu berasal dari kejujuran, kebenaran di dalam ibadah. Yang keempat, wa yaquluna rizqallahi. Mereka para manusia itu memakan rezeki yang Allah berikan kepadanya, wala yashkurun, tetapi tidak bersyukur. Nah, makan perutnya udah kenyang, rasa syukurnya tapi tidak ada. Ya, rasa syukur itu apa? Fasyukru ijra'ul a'dha'i fi mardatillahi ta'ala. Yang namanya syukur itu adalah memfungsikan seluruh anggota badan di dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah ridhoi dikerjakan oleh anggota badan kita. Itu namanya syukur. Wa ijra'ul amwali fiha, dan memfungsikan harta bendanya di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syukur. Kalau tidak sesuai dengan yang Allah ridhoi, bukan syukur namanya. Kufur, bisa juga kufur itu. Yang kelima, wa ma yardawna bi kismatillahi. Mereka tidak rela dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Jatah hidupnya sudah ditentukan oleh Allah, dia tidak terima. Itu namanya tidak bersyukur. Itu yang dapat merusak hati. Tiap hari makan rezekinya Allah, tapi tidak pernah bersyukur. Itu yang membuat hati keras, menjadi rusak hatinya. Dan setiap sesuatu yang Allah jatahkan untuk hidupnya juga tidak rela. Selalu merasa kurang. Fi halatihi, di dalam berbagai hal, di dalam berbagai keadaan hidupnya. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa sirruhu, berkatalah Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, irdo biduni wal zamhu jiddan. Irdo, relakanlah. Ya, relakanlah, ridholah kamu. Biduni, dengan keadaan yang rendah. Wal zamhu, dan tetaplah terus. Jangan sampai tidak ada rasa ridho. Jangan sampai di dalam hati ada rasa tidak rela. Terus, walaupun kerendahan yang ada pada dirimu. Jidan, dengan sungguh-sungguh, dipertahankan. Walaupun keadaan kita dalam keadaan sederhana, serba kekurangan barangkali, tetap pertahankan. Karena itu sudah bagian yang Allah berikan kepadanya. Berarti dia rela. Watun qalu, maka kamu akan pindah. Ilal a'la, kepada pemberian yang lebih tinggi. Wal anfasi, dan yang lebih baik. Ya, ini orang yang mau bertahan hidup dalam kesederhanaan, dalam kekurangan, merasa rela, merasa ridho kepada Allah, maka nanti suatu saat akan Allah pindahkan dia menjadi orang yang punya kelebihan daripada yang lain, berubah nasib karena keteguhannya, kerelaannya di dalam menghadapi kekurangan hidup. Artinya kerendahan hidup yang menurut manusia dia akan mencapai kepada pemberian Allah yang lebih baik.
Wabihi ta'na'u, dan dengan pemberian itu dia akan diberikan kesenangan. Tahna'u, kamu akan diberikan kesenangan. Wafihi, dan dengan pemberian yang tinggi itu tabqa, kamu akan kekal. Artinya terus menerus kamu berada di atas. Ya, punya banyak kelebihan. Wa tuhfadzu, dan kamu dijaga, dipelihara. Bila ana'i dunya wa ukhra, tanpa merasa lelah di dunia ini dan di akhirat. Karena rela ridho terhadap pembagian yang Allah sudah jatahkan untuk hidupnya, untuk dirinya, untuk keluarganya. Itulah keberuntungannya. Dia akan menjadi orang yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa tataroko, kemudian kamu akan naik, meningkat bertahap, min zalika, dari keadaan itu, ila ma huwa aqarru ainan minhu wa ahna. Kamu akan menaik, ya, tahap demi tahap dari keadaan tersebut, ila ma huwa aqarru ainan minhu, kepada keadaan yang lebih menyejukkan hati, yang dapat menyenangkan pandangan mata. Itu namanya menyejukkan hati. Ya. Wa ahna, dan lebih menyenangkan. Nih, kalau orang itu qanaah, rela terhadap pemberian Allah, besar kecilnya, baik buruknya, semua itu adalah sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa yudfinuna mautahum wa la ya'tabirun. Wa yudfinuna mautahum, dan mereka mengubur orang-orang mati di antara mereka, wa la ya'tabirun, tapi tidak dijadikan pelajaran. Mereka tidak menjadikannya itu satu pelajaran, bahwa suatu saat dia pun akan menjadi orang yang seperti saat itu dia urus pemakamannya. Dia menjadi orang yang mati, dikubur. Ya, walaya tabirun, tapi mereka tidak mengambil pelajaran. Ayla yatadzakkaruna, mereka tidak merenungkan lil mauti, kepada kematian. Hanya kalau kita mengantarkan atau melihat saudara-saudara kita yang meninggal dunia, jadikan itu iktibar buat kita, bahwasanya kematian itu terjadi pada diri orang lain pada saat itu, tapi suatu ketika akan terjadi pada diri kita. Itu namanya kematian. Kira-kira mati yang datengin kita apa kita yang datengin mati kira-kira? Hah? Kita yang datengin mati atau mati yang datengin kita? Ayo. Hah? Kita yang datengin mati. Hah? Suatu saat akan sampai kita ini lagi jalan. Mati malah lagi nungguin. Kalau sudah sampai batas akhirnya, selesai udah. Ya. Jadi mati yang lagi nungguin kita. Kita ini maranin mati. Ruya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal qabra awwalu manazilil akhirati. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat yang pertama menuju akhirat. Hah? Salah satu tempat daripada akhirat. Tapi belum termasuk akhirat, itu kuburan.
Ya, berada antara dunia dan akhirat. Fa in naja minhu, maka apabila selamat daripada di kuburan, proses pertanyaan munkar dan nakir dan lain sebagainya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelah tahapan-tahapan kuburan tersebut akan menjadi lebih mudah. Kalau kuburan kita selamat, kesonoinnya lebih mudah, lebih gampang. Wa ilam yanju minhu, tetapi kalaulah tidak selamat dari proses kuburan itu, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka tahapan berikutnya setelah kuburan itu jauh lebih berat daripada di kuburan itu sendiri. Insya Allah ini luar biasa ini. Kalau di kuburan itu sendiri udah susah, kesonoinnya lebih parah, lebih dahsyat, lebih berat. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Majah wal Hakim. Wa ruwiya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalil mauti faza'an, sesungguhnya bagi kematian itu mengejutkan, mengagetkan, tiba-tiba. Fa idza ata ahadakum, maka apabila datang, telah sampai kepada salah satu di antara kamu, wafatu akhihi, meninggalnya, matinya saudaranya, falyaqul, maka hendaklah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini punyaan Allah, milik Allah, dan kepadanya lah kita semuanya akan kembali. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kita kepada Allah Tuhan kita pasti akan kembali. Jadi apabila kita mendengar saudara kita meninggal, kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus baca doanya dah. Allahumma maktubhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau catat ia di sisimu itu sebagai orang-orang yang baik. Ya. Allahumma maktubhu indaka fil muhsinin. Mudah-mudahan Engkau mencatat saudara kita tersebut di sisimu itu adalah termasuk orang-orang yang baik. Waj'al kitabahu fi illiyin, dan jadikanlah catatan amalnya itu di surga Iliyin. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW ketika kita mendengar musibah atau kematian pada saudara-saudara kita. Wa akhlub akibahu fil akhirin, dan berilah ganti keturunan pada orang-orang yang kemudian, artinya yang masih pada hidup, berikan ganti supaya enggak terputus keturunannya. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami akan ganjaran pahala. Wala tabtinna ba'dahu, dan janganlah Engkau jadikan fitnah kepada kami setelah dia wafat. Ini doanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi illiyin wa akhluf akibahu fil akhirin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Rawahu Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'a bi mauti muslimin fada'alahu bi khairin kataballahu lahu ajra man adahu hayyan wa syayyahu mayyitan.
Man sami'a, barang siapa yang mendengar bi mauti muslimin, kabar berita tentang kematian seorang muslim, pada alahu bi khairin, kemudian dia mendoakannya dengan doa yang baik. Seperti tadi, itu kan namanya doa yang baik. Kataballahu lahu ajroman adahu hayyan. Allah akan mencatat baginya seperti pahala orang yang menjenguk ketika dia masih hidup. Wasayya'ahu mayyitan, dan orang yang mengantarkan jenazahnya ke kuburan ketika dia mati, tuh udah dapat pahala, padahal dia mendoakan kebaikan. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin waja'al kitabahu fi iliyin wa khluf akibahu fil akhirin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Itu namanya doa kebaikan. Maka akan diberikan pahala seperti pahalanya orang yang mengunjunginya, menjenguknya waktu dia sakit masih pada hidup. Wasayya'ahu mayyitan, dan dia akan diberikan pahala sama seperti pahalanya orang yang mengantarkan ketika dia diantarin ke kuburan karena sudah mati. Rawahu Daruqutni, hadis diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna 'ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.